Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri di balik suara misterius di Gunung Halimun. Sebagai orang Sunda tentunya selalu melekat tutur pitutur orang tua tentang Wangsit Prabu Siliwangi. Hingga saat ini Wangsit Prabu Siliwangi masih dipercaya masyarakat Sunda. Walaupun bukti bahwa keberadaan dan hidupnya Prabu Siliwangi masih belum dibuktikan secara otentik. Namun, nasihat pemimpin kerajaan Pajajaran ini banyak diceritakan dan tersebar di dalam masyarakat. Wangsit Prabu Siliwangi menjadi pegangan masyarakat Sunda karena dalam ajarannya dulu bahkan kesempurnaan manusia itu bisa didapat melalui moksa. Prabu Siliwangi memberikan wangsit kepada masyarakat Sunda dan keturunannya sebelum ia moksa. Bahwa Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang atau moksa. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian semua setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian ke dalam masalah ini. Akan membuat kalian susah dan ikut merasakan miskin serta lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depannya nanti, agar besok lusa kalian bisa hidup senang kaya raya dan bisa mendirikan Pajajaran lagi. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ikut siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian, dan keturunan kalian nanti akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semuanya itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Kisantang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan ke saudara kalian dan orang lain, ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian, dan semuanya yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi, dan ingat jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota takkan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanyalah padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati dan juga mempunyai jalan pikiran yang lurus serta bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, aku tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian.
Dan semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya, namun tidak sejarahnya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau berbicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian akan banyak dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani terus menelusuri sambil melawan. Namun melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu dan tertutupi pohon, handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting pohon dan daun kering. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Setiap zaman mempunyai sejarah, dan setiap waktu akan berulang, dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibaten. Disitulah negara akan pecah oleh kerbau bule yang dikembalakan oleh orang tinggi yang memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu dan orang-orang kita hanya menjadi suruhan. Tapi kendati itu tidak terasa sebab semuanya terpenuhi, serba murah. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan sadar, tapi sadar seperti bangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu sehingga banyak yang terbongkar, tapi banyak yang sudah tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Ia memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecah di serbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpontong. Sebab pasar habis oleh penyakit, sawah, tempat padi, kebun, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit.